teman-teman semua. Di sini kami akan mereview tentang motor Honda Scoopy Stylish tahun 2021. Nah, motor Honda ini adalah skuter matic modern bergaya retro yang menggabungkan desain ikonik dengan teknologi canggih. Mesin motor Honda ini ditenagai 110 cc yang efisien, sehingga Scoopy ini menawarkan kenyamanan, fitur inovatif, gaya unik, dan menjadikannya pilihan sempurna untuk pengendara perkotaan. Honda Scoopy 2021 dilengkapi dengan mesin 4 langkah SOHC berkapasitas 109,5 cc dengan teknologi ESP atau Enhanced Power untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, mengurangi gesekan, serta menjaga performanya supaya tetap stabil. Dengan rasio kompresi 10:1, mesin ini menghasilkan tenaga maksimum sebesar 6,6 kW atau sama dengan 8,85 horsepower pada 7.500 rpm dan torsi sebesar 9,3 nanometer pada 5.500 rpm. Kombinasi ini memberikan akselerasi yang responsif dan cocok sekali digunakan untuk jalan perkotaan. Sistem suplai bahan bakar menggunakan injeksi PGM FI yang memastikan pembakaran lebih efisien dan ramah lingkungan. Mesin dilengkapi ACG starter untuk starter halus tanpa suara berbisik dan dilengkapi fitur idling stop system atau yang disebut dengan ISS yang memastikan mesin otomatis saat berhenti untuk menghemat bahan bakar. Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 59 km per liter, Scoopy 2021 menjadi salah satu motor paling irit di kelasnya. Transmisi otomatis Matic memastikan perpindahan tenaga yang halus, sementara sistem pendinginan udara membuat mesin lebih ringan dan mudah dirawat. Secara keseluruhan, mesin Scoopy tahun 2021 ini dirancang untuk efisiensi tinggi, kinerja handal, dan kenyamanan berkendara sehari-hari. Scoopy memiliki panjang 1864 mm dan untuk lebarnya 683 mm dan untuk tinggi 1075 mm. Nah, dengan ini berat sekitar 94 sampai 95 kg tergantung dari tipe Scoopy-nya. Kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter. Rangka ESAF yang ringan dan kokoh dilengkapi suspensi depan teleskopik serta suspensi belakangnya lengan ayun. Ban tubles 12 inci memberikan stabilitas, sementara rem depan cakram dan rem belakang tromol dilengkapi Combi Brake System atau CBS untuk pengereman lebih aman. Dilengkapi lampu LED, panel instrumen digital analog, USB charger untuk pengisian daya gadget, dan smart key system dengan sensor back dan anti-theft alarm pada tipe tertentu. Fitur idling stop system atau ISS membantu menghemat bahan bakar. Dengan desain modern, fitur lengkap, dan kenyamanan tinggi, Scoopy adalah pilihan tepat untuk penggunaan harian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung analisis siklus Otto pada mesin Honda Scoopy 2021. Di sini parameter yang diketahui yaitu adalah diameter pistonnya D sama dengan 47 mm atau sama dengan 0,047 meter. Kemudian ada langkah piston, kita simbolkan sebagai L, yaitu 63,1 mm atau sama dengan 0,0631 meter. Selanjutnya adalah volume izin atau VC, yaitu 0,00015 meter kubik. Selanjutnya adalah tekanan awal atau P1, yaitu 1 bar sama dengan 100 kPa. Kemudian adalah suhu awal atau T1, yaitu 50 derajat Celcius atau sama dengan 323 Kelvin. Kemudian adalah tekanan maksimum atau Pmax, yaitu 20 bar atau sama dengan 2000 kPa. Selanjutnya adalah rasio kompresi atau R, yaitu 10. Kemudian adalah indeks isentropik atau K, yaitu 1,4. Kemudian adalah konstanta gas udara
atau R yaitu 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin. Sekarang kita masuk ke langkah perhitungan yang pertama, yaitu menentukan volume langkah atau VS. VS sama dengan V per 4 dikali D pangkat 2 dikali L. Nah, sama dengan VS sama dengan V per 4 dikali 0,047 pangkat 2 dikali 0,0631. Atau sama dengan 0,001092 M kubik. Kemudian kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu menghitung volume total. Kita simbolkan sebagai V1 menggunakan rumus V1 sama dengan Vs plus Vc. Sehingga menjadi V1 sama dengan 0,001092 plus 0,00015, yaitu 0,002592 M kubik. Kemudian kita menghitung volume saat kompresi maksimumnya, atau kita simbolkan sebagai V2 dengan rumus V2 sama dengan V1 per R, sehingga menjadi V2 sama dengan 0,0002592 per 10. Hasilnya adalah 0,0002592 meter kubik. Kemudian kita menghitung suhu akhir kompresi, yaitu kita simbolkan sebagai T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K-1. Sehingga menjadi T2 sama dengan 323 dikali 10 pangkat 1,4 dikurang 1. Sama dengan 323 dikali 10 pangkat 0,4. Hasilnya adalah 817,3 Kelvin. Kemudian kita menghitung tekanan akhir kompresi atau P2-nya. P2 sama dengan P1 dikali R pangkat K. Sehingga menjadi P2 sama dengan 100 dikali 10 pangkat 1,4 dan hasilnya adalah 2511,9 kilopascal. Dilanjut kita menghitung rasio volume pembakaran atau RV sama dengan rumus RV sama dengan P max per P2, sehingga menjadi RV sama dengan 2000 per 2511,9 dan hasilnya adalah 0,7964. Dilanjut kita menghitung suhu maksimum setelah pembakaran atau T3 sama dengan T2 kali RV, sehingga menjadi T3 sama dengan 817,3 kali 0,7964 atau sama dengan 651,1 Kelvin. Kemudian kita lanjut menghitung suhu akhir ekspansi atau T4-nya dengan rumus T4 sama dengan T3 dikali 1 per R pangkat K-1, sehingga menjadi T4 sama dengan 651,1 dikali 0,1 pangkat 0,4 sama dengan 273,1 Kelvin. Kemudian kita menghitung efisiensi termalnya atau dengan simbol eta dengan rumus eta sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat K-1, sehingga menjadi eta sama dengan 1 dikurang 0,1 pangkat 0,4 sama dengan 0,586 dan hasilnya adalah 58,6%. Kemudian yang terakhir adalah menghitung tekanan efektif rata-rata atau MEP. MEP dengan rumus eta dikali P1 dikali R-1 per ln R, sehingga menjadi MEP sama dengan 0,586 dikali 100 dikali 10-1 per ln 10. Yaitu hasilnya 514,9 kilopascal. Sehingga hasil akhirnya adalah efisiensi termal standar udaranya adalah 58,6% dan tekanan efektif rata-rata atau MEP-nya adalah 514,9 kilopascal.